Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya Nabi Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim biqadri 'azamati dhatikal 'aliyyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa mil'a ma 'alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ashabi sayyidina wa maulana Muhammad sahib al-taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam syamsud duha badrid tuja nuril huda misbahid dalam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'id thaqalain abil qasim sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidil arabi wal ajam nabiyul haramain mahbubun 'inda rabbil masyriqaini wal maghribain faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, segala puji dan syukur pada malam hari ini kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mengizinkan kita lalu memilih di antara kita untuk disambungkan zahir dan batinnya dengan Sayyidina Muhammad. Di dalam majlis yang mulia ini, majlis yang bukan hanya diadakan di sini, tetapi majlis peringatan Isra dan Mi'raj yang senantiasa setiap pelaksanaannya didasari dengan rasa cinta dan ta'zimnya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia, karena ingin menebarkan rasa cinta, menyebarkan rasa hormat di dalam hati umat agar selalu hidup dan menyala kepada junjungannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, umat kembali akan disegarkan apa yang selama ini tertanam di dalam hatinya kepada Sayyidina Muhammad, agar lebih menjadi semakin hidup, agar lebih menjadi semakin mantap, sehingga pada saatnya nanti sesuatu yang tertanam di dalam hati kita itu
akan mengantarkan kita semua ke dalam syafaahnya, ke dalam haribaannya, ke dalam tangan mulianya, ke dalam pelukannya, dan ke dalam syafaatnya yang akan menempatkan kita di bawah bendera keagungannya dan akan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena jika seandainya tidak lewat majelis-majelis ta'lim dan bukan diwakili oleh lisan-lisan para orang-orang yang cinta kepada Rasul, bisa jadi umat menjadi lupa, generasi menjadi tidak tahu tentang bagaimana sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan satu hal penting yang akan mendudukkan Nabi Muhammad di kedudukan kemuliaannya yang belum pernah dicapai oleh Nabi dan Rasul manapun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang sebuah kejadian yang terjadi hanya kepada Nabi Muhammad, satu kejadian yang hanya diizinkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, dengan segala keanehan dan keagungannya, sehingga Allah membuka ayatnya tentang berita ini dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah adalah kalimat-kalimat keimanan yang keluar dari hatinya orang mukmin lewat lisannya pada saat dia menyaksikan sesuatu yang berkaitan dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan nilai-nilai kesucian Rabbani dan nilai-nilai keagungan Al-Muhammadi. Dibuka dengan kalimat Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di waktu malam hambanya yang telah disucikan oleh Allah dari dosa, dari Masjidil Haram yang adanya di tanah suci, kemudian untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Suci, lalu akan diberi sebuah amanah yang sangat besar yang namanya salat, yang mana salat itu adalah ibadah yang mampu mensucikan hamba di hadapan Allah. Dari zat yang Maha Suci kepada manusia suci, dari tanah suci untuk tugas yang suci, maka seakan-akan dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalian adalah manusia yang dipilih oleh Allah, adalah hamba yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat yang suci dari Nabi yang suci. Maka jika kalian ingin untuk benar-benar berkumpul dan menyatu dengan Nabi Muhammad, perhatikan kesucian kalian. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahim. Dibuka oleh Allah ayat ini dengan kata Subhana, Maha Suci. Kalimat Subhana adalah ibaratun litta'ajjub. Umat Islam
kalau melihat sesuatu yang mengherankan, kalau melihat sesuatu yang mencengangkan, maka janganlah dia memakai istilah-istilah terkecuali istilah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah. Melihat sesuatu yang besar, subhanallah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Artinya keimanan terus akan menyertai seseorang, sehingga sebesar apapun ciptaan Allah, maka kebesarannya tidak akan pernah mengalahkan kebesarannya Allah sebagai penciptanya. Kemudian ini menjadi penting karena Allah tidak menginginkan umat Nabi Muhammad kemudian silau dengan sesuatu yang besar atau yang dianggap besar, lalu kemudian melupakan kebesaran Allah, sehingga senantiasa diikat dengan kata subhanallah. Apapun yang besar, apapun yang hebat, apapun yang berharga, apapun yang luar biasa, ucapkan subhanallah, karena sesungguhnya yang menentukan kehebatan dan berharganya tersebut adalah kesuciannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan ta'ajub dari subhanallah ini sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan pembuka daripada ayat Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya Rasul, agar umat manusia kemudian mencari dan berpikir serta merenungkan apa hebatnya perjalanan di waktu malam Nabi Muhammad dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha dan seterusnya. Mungkin dahulu hanya dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi zaman sekarang perjalanan Isra Mi'raj ini adalah merupakan kejadian yang spektakuler, yang harus dilihat hanya dari kacamata iman. Sebab orang kalau ingin mendengarkan peristiwa Isra lalu kemudian mengandalkan akalnya, siap-siaplah untuk mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Tetapi ketika seorang memandang peristiwa ini dengan pandangan iman, maka dia akan menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat Nabi pulang dari Mi'rajnya, kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin, lalu tersebar beritanya kepada orang-orang kafir, maka orang-orang kafir menganggap ini adalah satu bahan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, untuk merendahkan dan mendustakan Nabi Muhammad, sehingga kemudian orang kafir datang ke Sayyidina Abu Bakar. Dia bertanya, wahai Abu Bakar, sudah dengar belum tentang berita terbaru dari Nabimu Muhammad? Abu Bakar bilang belum. Apa beritanya? Nabimu Muhammad mengaku tadi malam berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu kemudian dimi'rajkan ke langit sampai menembus 7 lapis langit dan mencapai bangunan termegah yang ada di tingkat 7, yaitu Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha adalah merupakan bangunan yang bersambung porosnya dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Kalau di bawahnya itu ada Ka'bah Al-Musyarrafah, maka di langit ketujuhnya ada yang namanya Sidratul Muntaha. Di sanalah para malaikat bertawaf setiap detik, dan di Sidratul Muntaha ada satu pintu besar yang setiap saat dimasukin oleh 70.000 malaikat, dan malaikat itu tidak pernah lagi kembali ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian Nabimu pulang lagi ke Mekah, dan itu dilakukan kurang dari 1 malam. Padahal engkau wahai Abu Bakar tahu bahwa perjalanan dari Mekah ke Palestina pulang pergi itu
bisa ditempuh dengan waktu 2 bulan. Sekarang Nabi mengatakan, saya menempuh perjalanannya kurang waktunya dari 1 malam. Dikatakan di dalam Maulid tiba, thumma rudduhu minal arsy qabla an yabrudal farshu wa qad nala jami'al ma'arif. Percaya kamu wahai Abu Bakar, Muhammad mengatakan seperti ini. Kebohongan apa ini? Khayalan apa lagi yang diceritakan oleh nabimu? Apakah kamu masih mau percaya terhadap berita ini? Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa benar Nabi Muhammad mengatakan seperti ini? Iya benar. Ini adalah kata-kata terbaru dari Muhammad pagi ini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sama-sama abunya para hadirin. Yang satu Abu Jahal, yang satu Abu Lahab, yang satu lagi Abu Bakar. Sama-sama abunya, sama-sama di Mekahnya, sama-sama orang Arabnya, sama-sama kumpul dengan nabinya, sama-sama pernah berbicara dengan nabinya. Tetapi yang satu ada di surga tertinggi, yang satu lagi ada di neraka paling dalam. Apa yang menyebabkan dua abu berbeda derajatnya nanti di akhirat insya Allah subhanahu wa ta'ala? Yang membedakan adalah cinta dan yakinnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Abu Jahal, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan benci kepada Nabi Muhammad. Sementara yang Abu Bakar, dia sangat yakin dan kemudian percaya kepada Rasulullah. Dan dalam kejadian ini Sayyidina Abu Bakar kemudian mengatakan, apakah benar Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Kata Abu Jahal, betul Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Ketahuilah wahai Abu Jahal, seandainya Nabiku Muhammad menceritakan tentang kejadian yang lebih aneh daripada ini, ketahuilah bahwa aku pertama kali orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi Muhammad, mendengarkan ayatnya dan merenungkan maknanya. Maka Sayyidina Abu Bakar menemukan beberapa kepantasan untuk terjadi kepada Rasul. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Muhammad berhak untuk mendapatkannya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar kemudian dijulukin As-Siddiq, yang tadinya belum memiliki julukan As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq karena dia meyakini apa yang mustahil terjadi menurut akal manusia kepada Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq artinya orang yang benar-benar yakin, benar-benar membenarkan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar melihat dari kacamata iman. Dilihat lagi ayatnya, subhanalladzi asra bi. Oh, ayatnya, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Yang memberangkatkan adalah Allah. Tidak mungkin seseorang akan mampu berangkat dari Kuningan pagi ke Jakarta, kembali lagi zuhur sudah ada di Kuningan. Tidak mungkin terjadi kalau dia jalan kaki. Tapi kalau dia naik kendaraan, naik bis, naik kereta, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Sayyidina Abu Bakar melihat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Seandainya kemudian dikatakan mungkinkah itu, maka Sayyidina Abu Bakar akan mengatakan sangat mungkin. Karena pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong tunjukkan kepadaku wujudmu yang asli. Sayyidina Jibril setiap datang kepada Nabi Muhammad lebih sering menjelma dengan sosok manusia yang mana dia adalah sahabatnya Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalabi, seorang laki-laki yang sangat tampan dari sahabat Nabi,
Kadang-kadang dilihat di satu majlis ada dua dihya, satu dihya asli dan satu dihya jelmaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat bahwa yang memberangkatkan Nabi Muhammad ini bukan dirinya. Nabi Muhammad pun tidak berkata saya berangkat dari Masjidil Haram, tidak. Tetapi Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah, dan Allah memiliki kemampuan, kudrat dan iradat. Jangankan Allahnya, malaikat Jibril ketika ditanya oleh Nabi Muhammad dengan permintaan, coba tunjukkan bagaimana badan aslimu wahai malaikat Jibril. Jibril mengatakan, tidak di sini ya Rasulullah. Kalau mau lihat aslinya, ayo kita terbang ke langit. Karena kalau Anda minta saya menampakkan jasad asli saya di bumi, maka semua gunung yang ada di bumi ini akan terhempas oleh sayap saya. Karena ibaratnya, jika kemudian saya diibaratkan sebagai lembu sapi yang besar, maka bumi ibarat telur yang kecil di samping badan saya yang besar. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat kudrat dan iradatnya, malaikat Jibril pun sangat mungkin untuk melakukan pekerjaan dengan jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Kita sering dulu mendengar para aulia-aulia kita, para ulama-ulama kita, sholat duhurnya di desa masing-masing, sholat asarnya di Makkah Al-Mukarramah, sholat maghribnya kembali di pesantren dan musallanya. Mungkinkah itu? Jika dengan kemampuan akliyahnya maka tidak akan mungkin. Tetapi jika seandainya kita kaitkan dengan besarnya malaikat dan kecilnya bumi di samping dengan besarnya malaikat, maka mungkin hanya butuh waktu kurang dari 1 detik untuk memindahkan bumi yang seperti telur dan ajengan itu ada di antara tempat tersebut, dari Mekah ke Jawa, dari Jawa ke Mekah, dari Mekah ke Jawa, dan begitulah seterusnya. Dan janganlah kita kemudian menjadi Abu Jahal akhir zaman dengan meragukan kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan di dalam beberapa kitabnya bahwa kejadian Isra dan Mi'raj ini sebagai hiburan dari Allah selain tugas yang mulia terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10, di mana kita membaca di dalam tarikh bahwa tahun ke-10 adalah tahun yang dinamakan dengan tahun kesedihan. Karena pada tahun ke-10 ini dua manusia mulia, dua manusia yang paling membela Nabi, paling membantu Nabi, paling perhatian kepada Nabi, di tahun ke-10 itu kedua-duanya secara bergantian diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah istrinya tercinta Sayyidatina Khadijatul Kubra, dan yang kedua pamannya yang sangat dicinta dan mencintainya, yaitu Sayyidina Abu Talib rahimahullah. Sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad akan menghadapi ganjalan dakwah yang luar biasa dengan wafatnya dua orang ini. Kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan dengan kenyataan yang sangat pahit. Kalau kita kembali ingin mengangkat dan meninggikan rasa cinta kita, perhatian kita dan ittiba kita kepada Rasul, maka bacalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan nangis, kita akan malu, kita tidak akan tega kemudian untuk
membiarkan Nabi Muhammad di satu sisi, sementara kita di sisi lain dengan maksiat-maksiat yang tidak meridhokan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pernah mendengar betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari ketika akan pergi ke Ka'bah selalu ditunggu oleh seseorang yang ketika Nabi Muhammad melintas di hadapannya, orang ini selalu meludahi wajahnya Rasulullah. Dan Rasul hanya bertawakal kepada Allah lalu menghapusnya dengan sifat rahmat dan lemah lembutnya. Dalam perjalanan itu ada satu yang siap mencaci maki dengan syairnya, ada satu lagi yang siap untuk meludahi wajahnya, ada satu lagi yang siap untuk menumpahkan tainya unta pada saat Nabi sujud. Pada saat Nabi Muhammad sujud di Ka'bah dalam salat beliau, tiba-tiba orang-orang kafir membawa sekeranjang tainya unta. Saat Nabi sujud, kepalanya dipenuhin, ditumpahin dengan tainya unta sehingga Nabi Muhammad tidak terlihat lagi kepalanya. Pulang Nabi Muhammad ke rumahnya, disambut oleh putrinya, kemudian disisir, dibuang kotoran-kotoran itu, sambil Sayyidatuna Fatimah Zahra mengatakan, alangkah teganya kalian melakukan ini kepada ayahku, padahal ayahku tidak melakukan kesalahan dan tidak mengganggu kalian, hanya saja dia mengajak kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita sering mendengar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika diminta untuk berhenti berdakwah, berkumpul seluruh orang-orang Arab datang ke Abu Talib, pamannya yang wafat pada tahun ke-10 tersebut. Dia minta, wahai Abu Talib, tolong suruh Muhammad untuk berhenti berdakwah. Dia berdakwah menyakiti hati kami. Dia berdakwah telah menjegal tujuan-tujuan arogan kami. Dia di dalam berdakwah telah menyamakan kami dengan budak-budak yang hina. Dia di dalam berdakwah mengatakan bahwa manusia satu derajat dan tidak ada yang mulia kecuali dengan takwa. Ini adalah provokasi yang sangat berbahaya terhadap kedudukan kami di Mekah. Dia hanya mengajak ibadah kepada satu Tuhan, lalu 360 Tuhan yang ada di sekitar Ka'bah mau dikemanakan. Sayyidina Abu Talib berusaha untuk menyampaikan ini kepada Rasul. Dia mengatakan, wahai ponakanku, wahai putraku Muhammad, telah datang kepadaku orang-orang yang meminta begini, begini dan begini agar kamu berhenti di dalam berdakwah. Bagaimana menurut engkau wahai ponakanku? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ay'am law wudi'a asy-syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari, ala, jika seandainya matahari diletakkan di tangan kananku sehingga aku bisa memutar kapan siang kapan malam, jika seandainya bulan diletakkan di tangan kiriku sebagai hadiah untuk aku letakkan di mana yang aku inginkan, tapi dengan permintaan agar aku berhenti menyuarakan dakwah, menyebarkan kebenaran, demi Allah wahai paman, tidak satupun yang mampu untuk menghentikan aku sampai aku mati karena berdakwah, atau aku akan dimunculkan oleh Allah dalam kemenangan terhadap musuh-musuhnya Allah. Apa jawab pamannya? Wahai Muhammad, kalau memang itu keinginanmu, silahkan sebarkan dakwahmu. Aku pamanmu Abu Talib, aku ayahmu Abu Talib, akan senantiasa membela kamu, tidak akan pernah mau menyerahkan kamu, akan menjaga keamanan kamu sampai diriku sampai aku berbantal tanah, artinya mati di dalam kubur. Dan terus Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya sampai kemudian Sayyidina Abu Talib dicabut nyawanya oleh Allah. Lalu kemudian Sayyidina Abu Talib setelah tidak ada lagi dan tidak bisa membela Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir tersebut mulai melakukan intimidasi kepada Rasul. Pernahkah kalian mendengar karena kita Rasulullah SAW dibaikot di sebuah lembah tanpa naungan,
selama 2 tahun Nabi Muhammad dan keluarganya karena menyebarkan dakwah dan agama ini diusir dari Mekah, disuruh menempati satu syaib, satu lembah. Tidak ada pohon untuk dibuat naungan dari sengatan matahari, tidak ada air dan sumur yang bisa ditimba untuk meminumnya, terkecuali dengan sembunyi-sembunyi sahabat-sahabatnya mengirim makanan dan minuman kepada Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh sejarah bahwa bersatu tahun Nabi Muhammad SAW sebelum hancurnya kesepakatan mengusir Nabi Muhammad dalam sebuah lembaran kulit yang digantung di Ka'bah, yang kemudian lembarannya itu dimakan oleh rayap, baru Nabi Muhammad dikeluarkan dari pembaikotan dan pengusiran. Tapi 1 tahun Nabi Muhammad masuk ke dalam pembaikotan, dan beliau lebih sering mendahulukan keluarganya yang lain, anak-anak kecil dan para wanita, untuk membagi makanannya, sementara Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang pada malam hari ini kita rayakan Isra Mi'rajnya, hampir 1 tahun beliau makan daun-daun yang berduri untuk bisa bertahan hidup dan menyampaikan dakwah ini kepada seluruh umat manusia. Belum lagi di Taif Nabi Muhammad, bagaimana beliau dilemparin sampai belum lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di tengah kesedihannya kita bangga karena memang kemuliaan Nabi Muhammad telah ditunjukkan oleh Allah lewat seluruh sifat mulianya, termasuk gigihnya, termasuk sabarnya, dan termasuk dakwahnya, juga termasuk cintanya kepada kita umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tekanan-tekanan terhadap Nabi Muhammad dalam dakwah inilah yang kemudian salah satunya menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi Muhammad untuk wisata yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun, bahkan Nabi dan Rasul manapun, linuriyahu min ayatina, agar ingin ditampakkan oleh Allah kebesaran-kebesaran tanda Allah, tanda kebesaran Allah. Dan tanda kebesaran Allah itu semuanya hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Nabi Muhammad melihat tanda kebesaran Allah, maka umat pun akan diberitahu oleh Allah bahwa sesungguhnya tidak ada yang besar dari hambanya Allah, tidak ada yang agung dari hambanya Allah, tidak ada yang mulia dari hambanya Allah, terkecuali hanya satu dan tidak bisa ditandingi, dan dia namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya, selain Nabi Muhammad, bahwa kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, demi Allah, walaupun Anda memiliki satu gunung emas, kalian tidak akan pernah mampu bisa untuk membeli untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekaya apapun kalian, setinggi apapun jabatan kalian, sepintar apapun ilmu kalian, tidak akan pernah itu mampu untuk memposisikan kalian sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa di dalam doanya ketika melihat keagungan dan kemuliaan Rasul, Nabi Musa berkata, "Idzan ya Rabbi ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad." Ya Allah, kalau memang demikian, ini tidak boleh buat saya, itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Setidaknya saya minta kepadamu ya Allah dan memohon, jadikan Musa bin Imran adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa seorang Nabi dan Rasul berangan-angan, bercita-cita dan berkeinginan untuk jadi umat Nabi Muhammad, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tanpa pernah minta, tanpa pernah mendaftar, apalagi sampai membeli untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tiba-tiba keluar dari perut ibu sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan biarkan apapun dan jangan biarkan siapapun akan memisahkan kita setelah dimuliakan menjadi umat Nabi Muhammad
lalu kemudian kita terpisah dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Dan terpisahnya kita dari kemuliaan Nabi Muhammad pertama dan utama adalah diputusnya di dalam hati kita rasa cinta dan hormat serta mengagungkannya kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Allah mengatakan Maha Suci, kenapa kok dikatakan Maha Suci? Pada akhirnya para ulama-ulama saling bekerja sama dengan ahli ruang angkasa, ahli astronomi, untuk membuktikan kebenaran subhana dan keagungan nabinya, bahwa di dalam beberapa kitab, termasuk yang ditulis oleh Profesor Dr. Syihab dalam bukunya Tafsir As-Samawat, beliau mencoba untuk mendekatkan pemahaman kita betapa agungnya Allah dan betapa mulianya Nabi Muhammad, bahwa hadirin rahimakumullah, bumi yang kita tempati ini, bumi yang kita tinggal di atasnya ini adalah merupakan bola raksasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sekian banyak planet, dan diizinkan kita untuk hidup dengan lindungan atmosfer dan adanya udara di sekitarnya. Namun kita diberitahu lagi selanjutnya bahwa sesungguhnya bumi kita ini yang kita tempati sekarang ini, jika dibanding dengan planet yang namanya matahari, maka matahari lebih besar dari bumi 500.000 kali. Seandainya matahari ini dilobangin dan bisa dimasukin bumi, maka akan memuat 500 bumi di dalam matahari tersebut. Lalu kemudian di atasnya matahari ada planet-planet yang mana matahari jika dibandingkan dengan satu planet yang ada di atasnya, itu ibaratnya sebutir telur di tengah luasnya padang pasir. Lalu ke atas lagi ada galaksi. Galaksi itu adalah kumpulan dari miliaran planet dan bintang, yang jaraknya kalau ditempuh dengan kecepatan cahaya dari bumi ini, kecepatan cahaya itu gampangnya senter lampu, para hadirin, lampu. Jadi kalau sudah mengukur tentang jaraknya luar angkasa, itu tidak bisa lagi dengan kilometer atau dengan mil, tetapi ukurannya dengan kecepatan cahaya. Jarak dari sini ke sini 1 jam kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu senter kalau dihidupkan, maka kita sering melihat begitu di sini dihidupkan, maka cahayanya langsung ada di tembok, betul tidak? Begitu dipencet cahayanya ada di tembok, itu kecepatan cahaya namanya. Kalau ada seandainya suatu saat kendaraan dengan kecepatan cahaya, pesawat dengan kecepatan cahaya, lalu dia mau pergi ke bulan, kira-kira butuh waktu berapa? Berapa lama dari bumi ke bulan? Dengan kendaraan berkecepatan cahaya, saya turun untuk menuju ke rumahnya Ustadz Daman, dan pesawat berangkat ke bulan, saya belum sampai ke rumahnya Ustadz Daman, pesawat itu sudah sampai ke bulan. Jika seandainya itu ada di atas planet-planet yang tergabung di dalam kumpulan galaksi itu, ada beberapa planet yang kalau dengan kecepatan cahaya kita dari sini akan mencapainya, dibutuhkan waktu 1.000.000 tahun. Di atasnya lagi ada planet-planet di galaksi-galaksi. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi kabut susu, ada galaksi-galaksi lain. Itu kumpulan dari miliaran. Besarnya sudah tidak ada lagi bandingannya bumi, dan jaraknya sudah tidak ada lagi kemampuan akal untuk memikirkannya, karena dikatakan bahwa salah satu planet yang mampu dijangkau dan diukur oleh ahli-ahli ruang angkasa, ada satu planet yang kalau kita akan ke sana dengan kecepatan cahaya kendaraannya
membutuhkan waktu 1 miliar tahun para hadirin. Lalu Dr. Abdurrahman mengatakan semua yang miliar-miliar tahun jaraknya dari bumi untuk ditempuh dengan kecepatan cahaya, semuanya berada di bawah naungan langit pertama, belum nyampe ke langit pertama. Sementara Nabi kita Muhammad berangkat di waktu malam, menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai bertemu dengan Allah, lalu kembali lagi ke langit, bertemu dengan Nabi Musa. Disarankan untuk minta potongan dari jumlah waktu sholat dalam sehari, bolak-balik Nabi SAW dari 50 sampai menjadi 5, dan kemudian kembali lagi ke Mekah, hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa Allah mengatakan, membuka ayatnya dengan kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, selain ingin menunjukkan kesuciannya Allah, ingin memberikan hiburan terhadap derita dakwah yang dialami oleh Nabi Muhammad, dan yang ketiga, perjalanan Isra dan Mi'raj ini diawali dengan dibedahnya dadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dadanya Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat Jibril sebelum berangkat. Ditidurkan Nabi Muhammad, dibedah dadanya, sementara malaikat yang ikut hadir dalam pembedahan itu membawa mangkok-mangkok besar yang berisi air dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibedah dadanya Rasul, lalu kemudian dibersihkan dan dimasukkan lagi, kemudian dengan iradatnya Allah Nabi Muhammad menjadi tertutup lagi dadanya, baru kemudian naik buraq dan pergi dan berjalan. Kenapa Nabi Muhammad SAW disyariatkan oleh Allah untuk dibersihkan dadanya? Ini sebuah makna yang harus diambil, harus direnungkan setelah difahami oleh kita, bahwa siapapun yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya menghadap dengan kesucian yang maksimal dia bisa lakukan. Jangan pernah menghadap kepada Allah dengan hati sampah. Jangan pernah menghadap kepada Allah dengan mengatakan Allahu Akbar dengan hati yang busuk, dengan hati yang penuh dengan kotoran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang terhadap hambanya puluhan tahun dia sholat mengatakan Allahu Akbar, ternyata Allah sekalipun belum pernah menoleh kepada hamba tersebut. Ribuan kali dia melakukan sholat sepanjang umurnya, tapi 1 kali pun belum pernah ditoleh oleh Allah pada saat dia mengatakan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sekian kali setiap hari dia ucapkan, sekian tahun dia lakukan itu, belum pernah sekalipun dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena dia tidak mempedulikan kebersihan dan kesucian hatinya pada saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup Rasulullah dengan kejadiannya dari mulai lahir sampai wafat selama 63 tahun. Cukup bagi kita Nabi Muhammad dengan waktu masa risalahnya selama 23 tahun untuk menjadikan uswatun hasanah dan al-mathalul a'la. Jadi kaum muslimin, ketika dia menghadapi sebuah permasalahan, bisa dipastikan bahwa di dalam permasalahannya itu dia melanggar Nabi Muhammad SAW. Dari mulai ulamanya, pejabatnya, tokoh masyarakatnya, rakyat biasanya, dengan segala jenis dan pekerjaannya, jika dia mendapati permasalahan di dalam pribadinya, di dalam pekerjaannya, ketahuilah, bahkan yakinlah bahwa dia tidak lagi menyertakan Nabi Muhammad di dalam masalah tersebut.
Seandainya dia menyertakan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan pasti berwujud dalam diri kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah membiarkan umatnya sedih, tidak akan pernah membiarkan umatnya menangis. Sebab Nabi Muhammad SAW selain dikatakan oleh Allah di dalam Quran dengan kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dipatenkan lagi sifat mulianya Nabi Muhammad adalah harisun alaikum bil mu'minina raufun. Harisun alaikum. Nabi Muhammad sangat perhatian kepada kita. Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita. Nabi Muhammad sangat peduli kepada kita. Bahkan Nabi telah mengumandangkan kepada umatnya dalam sebuah pengumuman, aku adalah ayah yang sangat sayang kepada kalian, dan demi Allah aku mencintai kalian lebih daripada cinta orang tua, bapak dan ibu kalian kepada kalian. Tetapi 23 tahun sejarah risalah Iqra-nya Nabi sampai ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah sebagai ayat terakhir yang diturunkan 16 hari sebelum Nabi Muhammad wafat, sering diabaikan oleh kita kaum muslimin, sehingga kemudian kita mengatakan, kenapa kok begini, kenapa kok terjadi seperti ini, mengapa nasib saya begini, mengapa pekerjaan saya begini, mengapa pesantren saya begini, mengapa jamaah dan umat saya begini. Tanyakan kepada dia, seperti apa kamu dengan Nabi Muhammad? Sekuat apa hubunganmu dengan Nabi Muhammad? Sebaik apa sambunganmu dengan Nabi Muhammad? Jika kamu menyambung dengan benar, jika kamu berhubungan dengan baik, jika kamu mengikuti dengan teliti, maka kamu akan menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kehilangan seluruh hartanya adalah sebuah kenikmatan, karena dia percaya bahwa apa yang hilang darinya dari tangannya di dunia yang fana ini akan membuahkan kedekatannya kelak di sisi Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dia akan menjadi seperti sahabat-sahabat Nabi yang dikatakan, kamu akan saya cambuk sampai mati. Dia bilang, cambuklah saya, karena sesungguhnya setiap cambukan yang kau pukulkan ke badan saya sampai berdarah, itu adalah kenikmatan yang akan mengantarkan saya, yang akan mengantarkan kedekatan saya kepada Rasulullah. Dalam hal lain, sahabat ada yang dicongkel matanya sampai keluar, para hadirin. Ketika yang satu dicongkel, satu lagi diancam untuk dicongkel, disuruh dia meninggalkan Nabi Muhammad dan agamanya. Apa kata dia? Seandainya saya punya 100 mata, satu persatu kamu congkel dengan ancaman supaya saya meninggalkan Nabi Muhammad, demi Allah habiskan 100 mata saya, congkel semuanya. Tapi jangan mimpi kamu untuk saya bisa meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan ini? Mahabbah kepada Nabi, yakinnya kepada Nabi, percayanya kepada Nabi Muhammad, dan dia sudah dibuka oleh Allah hatinya bahwa sebetulnya kedekatanmu nanti baik di dunia maupun di akhirat kepada Nabi Muhammad tidak bisa dibeli dengan 100 mata, tidak bisa dibeli dengan 1 miliar, tidak bisa dibeli dengan capek dan ngantukmu. Semuanya jika engkau korbankan itu masih sedikit dan kecil dibanding kebahagiaan abadimu pada saat kamu duduk di sorga bersama Nabi, jalan di taman sorga bersama Nabi, datang ke telaga Kausar bersama Nabi. Pada saat terlihat begitu putihnya air telaga Kausar dengan harum bau wanginya dari minuman yang disediakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, maka kamu akan melihat bagaimana Nabi mengambil gelas, mengambil dari air itu, dikasihkan fulan bin fulan, kemari, ini buat kamu. Ambil gelas lagi, diambilkan air, fulan bin fulan mana, ambil buat kamu ini. Senyumannya Nabi, panggilannya Nabi, menjulurkannya tangan Nabi kepada kita. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak gratis untuk didapatkan oleh manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi harus ada
pengorbanan-pengorbanan yang bisa kita berikan, kita bisa buktikan kepada Allah bahwa ya Rabbi, ini yang saya korbankan, tapi itu yang saya harapkan kelak di sisi Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hal ini orang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang dengan gelasnya diberi minum oleh Rasulullah, tetapi ketahuilah ada orang-orang khusus, orang-orang yang tidak tahan kerinduannya, yang mati bahkan karena menyimpan rasa rindu dan cintanya kepada Rasulullah. Dan mereka tidak lagi diberi minum dengan gelas oleh Nabi Muhammad, tapi mereka akan diminumkan dengan tangannya Nabi. Nabi akan mengambil dari telaga Kautsar dengan tangannya, lalu akan mengatakan, mana fulan bin fulan. Jika seandainya dia mengatakan, saya ya Rasulullah, bukan kamu dengan gelas saja, tetapi fulan bin fulan ini adalah orang yang tidak disebut namaku terkecuali menangis hatinya karena rindu, tidak disebut namaku terkecuali teriris hatinya karena cinta kepadaku, ini akan minum dari tanganku. Dan fulan itu kemudian mendekat kepada Rasul. Bisa dibayangkan bagaimana tersenyumnya Rasulullah kepadanya, bagaimana syafaat Rasulullah kepadanya dengan mengatakan, apa kabar kamu? Lalu kemudian Nabi mengatakan, mendekatlah kamu kepada saya, minumlah dari tangan saya telaga Kautsar ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah. Ya Rabb, Engkau tahu pada malam hari ini kami dengan segala maksiat kami, dengan segala kesalahan kami, dengan segala kealpaan kami. بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل وصحب ما برق السماء رفرفا نسيم حبس علينا من حمى المصطفى Berikanlah cinta di dalam hati kami kepada Rasulullah. Ya Rabb, jangan jadikan maksiat kami sebagai penghalang kami untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, tampakkan kepada kami, kepada Rasul kami, perbuatan-perbuatan yang baik, hanya yang baik dari kami, ya Allah. Jangan pernah Kau sampaikan kepada Nabi-Mu hal yang akan membuat ia sedih, ya Allah, dengan maksiat-maksiat yang kami lakukan setiap hari. Demi keagungan-Mu, ya Allah, demi cinta-Mu dan cinta kami kepada Nabi-Mu, jangan biarkan Nabi Muhammad sedih karena kami, ya Allah. Tutuplah aib kami di hadapannya, ya Allah. Simpanlah kejelekan kami agar beliau selalu tersenyum, ya Allah. Jangan Kau berikan, jangan Kau jadikan tangisan Nabi Muhammad karena kami, ya Allah. Hanya ini yang kami miliki, ya Rabbi. Kami tidak bisa memiliki dan melakukan lebih daripada ini, ya Allah. Tapi kami berharap, kami memohon, kami bahkan meneteskan air mata saat ini, ya Allah, hanya ingin diaku dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصنا من نورك وعلمنا من علمك وافهمنا عنك واسمعنا منك وبصرنا بك واجبنا بشهودك واعرفنا الطريق اليك وهونها علينا بفضلك والبسنا لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعاءنا بخصائص لطفك آمين. اللهم إنا أسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا في حاجات ظواهرنا وبواطننا في حاجاتنا يا الله لتقضى اللهم وشفع فينا وشفعنا في أنفسنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا يا الله إلا غفرت ولا هما يا الله إلا نحرت ولا دينا يا الله ولا مريضا يا الله ولا قلبا يا الله ولا نفسا يا الله ولا طفلا يا الله ولا كهلا يا الله إلا أرضيتها لحبيبك بحق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Dengarkan rahmatnya Allah yang diturunkan ke muka bumi untuk kita siapa? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka, aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan, dan dialah rahmatnya sallallahu alaihi wasallam, dan kitalah al-alamin. Mudah-mudahan para hadirin, apa yang menjadi amaliyah kita dari salawat kepada Nabi menjadi sebuah kartu yang kita akan masuk surga dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, dengan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Walaupun tanda cinta kepada Nabi Muhammad hanya bukan dari salawat, tetapi mari kita bahagiakan Nabi Muhammad atas nama cinta kita kepada beliau untuk lebih soleh di dalam mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.